Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan tamu Ibu Aisyah, Ibu ya. Ibu Nur Aisyah, panggilannya Ibu Aisyah. Ya, boleh Nur, boleh. Oh, boleh Nur, boleh Aisyah. Baik, nah ini pertama kali katanya ini ya, Bu Aisyah, podcast katanya. Podcast yang pertama. Oh, waduh, deg-degan nggak Bu? Iya, deg-degan. Oh, deg-degan. Alhamdulillah Ibu Nur Aisyah ini berasal dari Sulawesi Utara. kota ini, Kotanya Kota Manado. kota Injil berarti? Iya. Oh, kota Injil. Ibu menjadi Muslim Iya. tahun 2019. 19. Hari Senin 29 Juli 2019. 29 Juli. Iya. Oh, berarti hari ini dong ya? Iya. Hari ini ulang tahun. Hari ulang tahun kelima. Berarti persis 5 tahun. Proses 5 tahun. Oke. Pertama kali terima podcast. Alhamdulillah. Ibu dari kota Manado. Ya, kota Manado ini kan terkenal dengan kekristenan yang kuat ya Bu ya di sana ya. Nah, Ibu awalnya dulu dari gereja apa? Ada sebutin ya. Nggak disebutin nggak apa-apa. Tapi dari denominasi apa mungkin? Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Yang Karismatik. karismatik, yang tepuk tangan gitu ya. Iya. Yang jingkrak-jingkrak gitu. Gak apa-apa Bu, saya juga dulu dari GBI Bu. GBI Betani. Sama dulu Insinyur Niko dulu gembalanya. Nah, itu kan di Manado kan biasanya kan kuat-kuat Bu ya. Iya. Orang Kristennya. Gimana ceritanya Ibu kok bisa lepas sampai ke Islam gitu? Alhamdulillah Allah baik banget. Allah baik. Allah baik banget. Untuk memberikan hidayah dengan caranya yang gitu luar biasa. Iya, iya. Pada saya sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk Muslim di Masuk Islam. Ya. Islam di waktu yang telah saya sebutkan tadi. Jadi awalnya saya masuk Muslim waktu itu saya sempat kerja di salah satu perusahaan. Sebenarnya waktu itu cuma ada perusahaan itu memenangkan tender PUPR dan PUPR. Nah, terus? waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan itu menjadi koordinator kabupaten. Waktu itu saya sempat mengikuti beberapa pelatihan. Saat itu saya sempat satu kamar sama ada adik itu yang pintar banget ngaji. Masya Allah. Sebenarnya jadi Terus? ngaji itu kayak saya rasa nyaman banget. Oh. Singkat cerita pada hari terakhir itu kebetulan kita mendapat fasilitas menginap di sebuah hotel dan saya mendapat fasilitas yang alhamdulillah lebih sebenarnya dari beliau. Kemudian dia untuk nginap bersama saya. Oh, oke, satu Dan kamar. satu kamar. Terus saat itu dia ngaji di atau saya suruh dia ngaji. Oh, Ibu dan dia suruh ngaji. dia ngaji? Iya. Ibu orang Kristen waktu itu kan? Iya, Suruh? tapi saya suruh dia ngaji gitu. Ceritanya gimana tuh? Karena saya senang banget itu denger ngajinya, Oke. rasa tenang banget, nyaman banget gitu. Dan Terus? saat itu saya suruh beliau ngaji, terus dia udah berhenti sampai 3 kali saya suruh lagi. Ibu bayar nggak itu? Iya. Kenapa kok Ibu penasaran suruh dia ngaji? Kenapa terasa tenang, nyaman banget dari seorang Masya ngaji Allah. itu. Saya merasakan ketenangan yang begitu luar biasa yang belum pernah saya rasakan Masya gitu. Allah. Jadi saat Saya itu merinding. karena Saya merinding nih bener. Masya Allah. Ibu ingat nggak? Iya. Ibu suruh adik itu ngaji di Iya. surat apa, ayat berapa? Saya nggak tahu Nggak dia ingat ya? ngajinya apa. Oke. Saya juga nggak sempat nanya. Cuman pas saya suruh dia ulang keempat kali, terus dia bilang gini aja Bu, Ibu mau nanya apa tentang Muslim gitu. Nah waktu itu saya nanya ke dia, apa sih yang membedakan Islam sama Kristen gitu. Dia menceritakan banyak hal ke saya, dan di situ saya dapat sebuah kebenaran. Oh iya ya, kalau Isa Al-Masih itu, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa ketika dia dicari sama pasukan Romawi, dia bersama dengan 12 muridnya ketika dia pergi ke Taman Getsemani, di sana dituliskan bahwa Yesus itu berdoa. Nah, kepada siapa? Kalau dia Allah itu sendiri, kenapa dia berdoa kepada siapa? Dia Yeah, berdoa. yeah. Jadi itu adalah sebuah kebenaran pertama yang saya dapatin. Dan akhirnya saya mencari kebenaran dan kebenaran lebih lagi, dan alhamdulillah saya menetapkan hati untuk memeluk agama Islam dari hal itu. Setelah berapa lama Ibu? Itu bulan April. Jadi bulan April dari- 2018. Oh 18. Dari 2018 baru ke Ke 2019. Juli 2019. Iya. Berarti kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Nah selama 1 tahun Ibu belajar dari siapa?
Saya nggak belajar itu, jadi cuman kayak lihat Google aja, terus kayak gitu-gitu, terus sering nelpon dia juga. Ade itu umur berapa, Bu? Ade itu kalau nggak salah umurnya waktu itu saya sekitar dia baru 21 kalau nggak salah. 21? Iya, dia 21. Berarti Ade itu pintar kristologi berarti, Bu ya? Iya. Bisa menceritakan begitu ya? Dia cerita tentang dia banyak menceritakan karena dia itu luar biasa banget. Waduh, keren ya. Ternyata ada ya. Ada. Baru tahu loh saya. Dia kayaknya memang mendalami agama banget gitu, lulusan pesantren. Terus dia menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam yang ada di Quran nggak, Bu? Dia menceritakan sedikit. Sebenarnya kalau untuk Isa al-Masih sih, dia menceritakannya sedikit, tapi dia lebih banyak menceritakan tentang Islam itu sendiri. Oh gitu. Dia menceritakan tentang Islam itu sendiri. Jadi dari situ karena saya sudah sedikit tahu tentang agama Kristen, jadi dari apa yang dia sampaikan itu nyambung. Oke. Tapi yang pertama kali ngomong bahwa Yesus ke Taman Getsemani berdua tuh ada itu? Saya. Oh, Ibu sendiri. Saya sendiri. Dari cerita yang dia itu iya ya gitu. Karena dia menceritakan banyak hal gitu. Terus saya bilang oh iya ya. Kalau memang Yesus itu ada Allah itu sendiri, kenapa saat itu dia berdoa gitu di sana? Kepada siapa dia berdoa? Kan nggak mungkin dia berdoa kepada dirinya sendiri gitu. Katanya sedang memberi contoh. Memberi contoh. Memberi contoh kepada murid-muridnya gitu katanya. Nggak mungkin kan. Dari kekata itu kalau kita mau bicara orang-orang mau melihat, kita baca bersama arti dari kalimat itu kita sudah bisa pahami. Dari kata dia berdoa di sana gitu. Udah gitu Ibu baca nggak, Bu, di Bible-nya Yesusnya berdoa seperti apa? Iya, kalau itu kan dia berlutut ya di atas bersujud, itu. Bersujud, benar. Lalu dia maju sedikit dan dia maju sedikit dan dia berdoa, dia bersujud, maju sedikit dia bersujud dan berdoa di sana gitu. Maksud Tuhan bersujud tuh, Bu ya? Iya. Jadi itulah kebenaran pertama yang saya dapati. 1 tahun Ibu belajar sendiri berarti? Iya, 1 tahun belajar sendiri dan akhirnya memantapkan hati untuk bersahadat di Masjid Agung Bandung. Di Bandung? Iya. Oh, nggak berani di Manado ya, Bu? Enggak. Kalau di Manado ketahuan ntar ya? Karena kebetulan waktu itu juga memang lebih banyak waktu di Jakarta gitu. Sama Surabaya gitu. Nah, waktu Ibu bersahadat itu Ibu sudah berkeluarga? Saat itu dalam posisi divorce, tapi memang sendiri ya. Lagi posisi benar-benar sendiri. Jadi masuk agama Islam itu bukan karena menikah atau karena ada orang lain, karena memang saat itu posisinya lagi diizinkan Allah sendiri gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi karena ayat di Bible itu malah yang membuat Ibu belajar. Iya. Malah Ibu mengetahui. Terus akhirnya Ibu berpikir gitu ya. Terus malah akhirnya Ibu masuk Islam. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, waktu Ibu masuk Islam, terus gimana? Broadcasting nggak, Bu, ke keluarganya? Waktu saat itu memang karena keluarga berlatar belakang pendeta, jadi dan keluarga kebetulan juga keluarga besar itu banyak yang taat beragama. Jadi saya waktu itu memilih untuk silent karena saya takut, saya sadar diri bahwa iman saya belum cukup kuat, ilmu agama juga saya belum cukup kuat. Jadi takutnya malah nanti saya tergoyahkan dan saya murtad lagi. Jadi saat itu saya memilih untuk diam dan belajar dulu gitu. Berapa lama Ibu silent? Silentnya itu dari 2019 nanti 2022. Berarti 3 tahun? Iya, 3 tahun. Hampir 3 tahun? Iya. Nah, terus selama 3 tahun itu keluarga taunya Ibu ya masih Kristen aja gitu? Iya. Ibu tinggal sama keluarga atau sudah pisah? Enggak, saya memang udah pisah dari keluarga gitu. Berarti selama 3 tahun Ibu kalau pulang ke rumah keluarga masih pulang ke rumah keluarga? Masih mengunjungi mama gitu. Karena kakak juga adalah pendeta, jadi kakaknya pendeta? Iya. Jadi ibunya juga pendeta? Iya. Ibunya pendeta, kakaknya pendeta. Ya. Papanya? Almarhum papa ya juga. Oh, almarhum juga papa pendeta juga. Waduh, berarti anak pendeta ini. Iya. Anak pendeta lepas gitu ya berarti ya. Allah memberikan hidayah buat keluarga. Amin. Terus setelah 2022 keluarganya tahu, gimana ceritanya? Sempat ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Iya, sempat ada yang ngamuk-ngamuk dan bahkan ada yang ngomong
kalau datang ke Manado hijabnya dibuka gitu. Oh, Kan gitu. nggak juga semua orang yang dilahirkan Muslim juga nggak banyak kok yang nggak berhijab kayak terus? gitu-gitu. Adalah penolakan, cuman akhirnya ada yang sudah mulai luluh hatinya Oke. dengan membuka komunikasi, walaupun mereka memang masih mengungkapkan rasa kekecewaannya yang begitu luar Oke. biasa gitu. Jadi saya dianggap memalukan keluarga. Tapi pada waktu itu kan ibu sudah mandiri, ibu kan sudah Alhamdulillah. tidak tinggal bersama orang tua. Iya, gitu ya. Tadi kalau nggak salah dengar ibu pendeta iya. juga sudah tahu Kalau mama belum tahu. sampai sekarang. Iya. Usia berapa mamanya? Mama udah 74 mau 75 bulan 74 Oktober. tahun. Oke. Jadi sampai sekarang mamanya belum tahu. Belum tahu kalau mama gitu. Ya apa ya? Ya itu sih hak daripada Bu Aisyah ya. Iya. Bagaimana yang paling tahu kondisi mamanya kan Bu Aisyah ya. Iya. Berarti 2019 sekarang sudah 2024. Iya. 5 tahun Ibu nih. Iya. Gimana? Waktu awal-awal ada kesulitan? Awalnya waktu masih silent malah nggak ada kesulitan, Pak Ustadz. Jadi nanti malah proses pemurnian keimanan saya dimulai di tahun 2022. Oh. Jadi di tahun 2022 itu saya sempat menikah. Jadi awalnya itu di 2019 sampai 2022 alhamdulillah Allah tuh sudah mempercayakan banyak hal ke saya. Saya tidak lebih kaya dari orang lain, tapi saya sebagai seorang wanita sudah cukup ya, hidup cukup gitu. Nah, di saat itu saya Cukup materi maksudnya Bu ya? Iya, jadi saya pikirnya ya Allah sudah memberikan banyak hal ke saya. Terus saya itu belum belajar agama. Mau sholat aja saya masih nuntun dari Buku, dari YouTube gitu Oh. kan. Nah, aku pengen belajar lebih lagi gitu. Dan saat itu sebenarnya saya nyari tempat-tempat untuk belajar, tapi ada beberapa kendala sampai akhirnya saya memilih untuk menikah. Saya bilang sama Allah, ya Allah kalau seperti ini tolong kirimkan saya imam untuk membimbing saya lebih dekat sama Engkau gitu. Dan akhirnya saat itu saya menikah. Tapi di saat justru saya memilih untuk lebih dekat, disitulah Allah memproses kehidupan saya begitu luar biasa. Jadi mau diceritakan detailnya? Ngapain? Kalau diceritain. Jadi di akhirnya saya itu mungkin karena minimnya ilmu agama saya, waktu itu saya pengen menikah tapi saya pengen ta'aruf. Oke. Nah, saya kira ta'aruf itu hanya sebatas tidak pacaran aja, tapi ternyata kan proses ta'aruf itu sebenarnya panjang. Iya. Dan akhirnya saya menikah pada tanggal 22 Mei 2022. Dan saat saya menikah di 3 bulan per awal saya sudah merasakan KDRT. Oh. Jadi di saat itu pertama kali saya menghadapi KDRT itu cuman karena saya tahu masa lalu dari mantan suami gitu. Jadi saya tahu ternyata mantan istrinya juga pernah hampir dibunuh sama dia gitu. Oh, gitu. Terus dia pernah istrinya masih berdarah-darah dipaksa untuk Astaga. melakukan sesuatu yang selayaknya suami istri di samping anak gadisnya, dan itu dijadikan alasan untuk menjadi perpisahan antara dia bersama dengan mantan istrinya. Di situ saya merasa dibohongi banget gitu. Jadi akhirnya saya itu tahunya di sekitar jam 2 siang, di antara jam 2 siang, sekitar jam 2 siang itu pada tanggal 3 September 2022. Nah, saat itu saya belum langsung tanya sama beliau. Jadi nanti pas malam sudah mau tidur baru saya tanyain. Saya bilang, "Ayah boleh ngomong nggak?" gitu. Nah, pas dia bilang boleh, akhirnya saya nanya, "Coba tolong jujur ke saya soal perpisahan dengan mantan istrinya gitu." Nah, karena saya bilang saya ada di dunia usaha. Kalau ada kebohongan itu saya berpikir akan menghambat rezeki kita. Itu kejujuran ayah itu tidak akan merubah hubungan kita. Cuman saya pengen jujur aja. Nah, saat itu akhirnya dia ngamuk-ngamuk. Dia ngamuk-ngamuk, saya udah ketakutan. Terus habis dia ngamuk-ngamuk, saya bilang nggak apa-apa kok gitu. Kalau nggak mau ngomong ya nggak apa-apa juga. Tapi akhirnya dia tampar saya untuk pertama kali.
Nah pas saya ditampar untuk pertama kali, adiknya gedor-gedor pintu karena kedengaran di luar. Adiknya gitu. suami? Karena kebetulan waktu itu kita weekend dia pulang ke rumah mertua. Nah jadi pas saat itu saya ditampar-tampar. Pas adiknya ketuk-ketuk pintu tuh, akhirnya dia buka pintunya. Awalnya dia nggak mau buka, dia buka. Pas dia buka, adiknya bilang, kita semua di rumah ini sudah ngerasakan tangannya suami saya. Kenapa harus Kak nikah lagi? Nah pas saya itu karena nama saya Nika gitu, saya langsung ambruk dan jatuh dan saya jalan sendiri dari rumah, dia itu keluar rumah. Nah tapi saat itu orang tuanya karena orang tuanya sangat baik dan keluarganya sangat baik dan dia juga minta maaf dan tidak melakukan lagi, dan saya memilih untuk bertahan karena saya pikirkan kalau mau pisah saat itu saya baru menikah dan saya sudah mempublikasikan diri juga sebagai seorang muslim, saya sudah berhijab, gimana pandangan dari orang-orang lain gitu. Nah saat itu saya masih bertahan, dan tapi saya masih sering mengalami KDRT, bahkan saya sampai digigit. Digigit nih. Loh kok malah cowok yang gigit? Biasa kan cewek yang gigit, Bu. Iya, jadi saya digigit sama dia gitu. Jadi kalau kapan aja dia mau nampar ya udah dia nampar gitu. Walau dia kan itu lagi mengidap beberapa penyakit, jadi saya berusaha untuk kayak masak setiap dia mau makan masakin gitu. Terus ya pokoknya kalau dia nggak ada seneng aja, pipi saya sampai sekarang itu malah pipi ini sama ini beda gitu, antara kanannya itu beda. Nah puncaknya saya masih bertahan. Puncaknya itu di tanggal dia pukul saya itu di tanggal 27 Maret 2023. Ibu ini kok hafal ya tanggal-tanggal? Iya, jadi karena saya sempat menulis buku kok tentang perjalanan hijrah saya. Jadi tanggal-tanggalnya itu saya hafal. Jadi kisah-kisah itu memang saya hafal. Tanggal 27 Maret itu saya waktu itu saya ngontrak rumah itu ada 2 lantai, di bawah saya jadiin kantor. Dan karena sudah banyak kali terjadi KDRT dan banyak sekali perbedaan di kita, nah akhirnya waktu itu kebetulan lagi di ruang kerja dan saya minta ke beliau untuk bantuin dalam membuat surat-surat, ada beberapa surat yang harus saya kerjain. Nah pas saya itu saya bilang juga, karena saya lihat dia di handphone kelihatan bahagia banget. Jadi saya pikir kayaknya dia lebih bahagia dengan handphonenya dan mungkin dengan kehidupannya daripada dengan saya. Kalau kayak gitu kan masih mendingan ya udah, kalau kita mau pisah nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya dengan posisi yang sama, ayah boleh ngomong nggak gitu. Terus dia Ibu juga nggak takut ditampar lagi tuh minta ngomong? Iya, takut sih kok gitu. Akhirnya dia bilang iya apa. Saya bilang kalau ayah nggak bahagia sama bunda, ya udah ayo kita pisah ya baik-baik aja gitu. Biar kita bisa memulai kehidupan kita masing-masing. Biar ayah bisa bahagia dengan kehidupan ayah, mungkin aku juga bisa memulai kehidupan aku yang baru. Saat itu dia cuman diam aja. Nah itu saya takut mau dipukul, mau bercerita lebih. Saya bilang saya izin ke lantai 2 ya ayah gitu untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Soalnya saya sudah ngomong gitu, kalau saya tetap bertahan di situ takutnya dipukul lagi kan. Nah akhirnya dia cuma diam. Pas saya mau berdiri dari tempat duduk, tiba-tiba saya didorong ke dinding, dipukul-pukul, ditampar-tampar, dijambak rambutnya, dibenturin ke dinding gitu. Nah itu saya coba untuk lepas. Kebetulan meja kerja saya cukup berat dan akhirnya saya bisa bertahan di meja itu. Dan saat itu dia masih nendang-nendang, mukul-mukul kepala saya. Kebetulan ada laptop, jadi saya jatuhin laptop untuk mengalihkan perhatian dia gitu. Akhirnya dia sempat lepas. Aisyah mau lari keluar, dikejar juga sama dia, didorong. Pas didorong, dia keluar ke belakang. Aisyah kira dia mau menenangkan hati gitu di belakang. Dan taunya dia keluar udah sama pisau. Astaga. Dia keluar sama pisau, terus Aisyah ditarik. Udah pisaunya tuh udah di sini, udah di leher. Sementara kepala Aisyah tuh sudah berdarah. Jadi waktu itu tuh Aisyah sempat mau teriak tapi sudah tangannya udah ini di leher juga kan gitu. Tapi alhamdulillah Aisyah tetap berusaha untuk teriak. Alhamdulillah mungkin tetangga dengar dan dia keluar pura-pura jemur baju, jemur pakaian.
lihat itu kan ada tirai di tempat tinggal kita, jadi pas dia lihat itu dia airnya lepas. Dia lepas, Aisyah tuh udah gemetaran, dia duduk di tangga. Terus duduk di tangga itu Aisyah nunggu dia tenang. Pas dia lempar pisaunya, baru Aisyah lari ke atas. Aisyah lari ke atas itu untuk Aisyah sempat ngambil handphone. Jadi Aisyah sempat ngambil video pas dia lempar pisaunya. Dan Aisyah pikir kan Aisyah udah harus punya bukti. Jadi akhirnya lari ke atas, dikejar lagi sama dia. Jadi dorong-dorongan di pintu dan di leher ini sampai biru semua. Karena ditahan sama dia gitu. Ditahan hampir 1 jam lebih, mungkin kok sampai lemes. Alhamdulillah saat itu anak Aisyah yang paling tua, si Cici, nelpon terus. Nelpon terus dia sampai bilang ayo kita mati bareng gitu. Aku bilang ya udah, kalau kamu mau bunuh saya, izinkan saya turut kirim uang buat anak saya. Soalnya dia nelpon terus. Dan setelah sekian jam nego sama dia, bujuk-bujuk, akhirnya dia lepas. Dia lepas, Aisyah langsung ke polisi. Nah, tapi ya pas sudah di polisi, sudah dilaporin, Aisyah sudah nggak mau ketemu kan gitu. Tapi Aisyah tuh dikirimin video, adiknya itu ngirimin video papa sama mamanya udah nangis-nangis karena papanya nggak mau menanggung malu lagi. Kakaknya itu lagi baru keluar penjara karena kasus asusila anak di bawah umur. Terus adiknya masih itu kena kasus narkoba. Adiknya laki-laki. Aisyah tuh nggak tahu semuanya, nanti tahu setelah sudah menikah. Dia bohong semua tentang kakak beradiknya itu. Nah, jadi papanya nggak mau menanggung malu gitu. Jadi papanya udah nangis-nangis, udah pokoknya udah jedurkan pintu kepalanya di beton gitu, di dinding. Akhirnya Aisyah cabut laporannya saat itu. Terus dia janji untuk berubah lagi. Aisyah tuh masih terima lagi waktu itu. Sampai pada puncaknya itu pas Idul Fitri, Aisyah masih basuh kakinya, masih nyium kakinya di tahun yang sama, 2023, 22 Juni ya. 22 Juni, Mei. Idul Fitri di 2023. 23. Jadi Aisyah tuh masih basuh kakinya, masih nyium kakinya, pengennya mulai lagi dari baru. Ya udah, ini adalah pengabdian aku sebagai seorang istri. Nah, waktu itu dia juga cuman emang katanya orang seperti dia itu malahan akan menganggap Aisyah itu sebagai malaikat dan dia iblisnya. Jadi sebenarnya pas kejadian itu kan pas dia hampir bunuh Aisyah, Aisyah sempat konsultasi tentang keberadaan dia yang seperti itu. Soalnya Aisyah bilang waktu Aisyah hampir dibunuh sama dia kan, kalau kita ada terjadi perdebatan, Aisyah masih lebih terima, mungkin masih wajar untuk lakukan seperti itu. Tapi kan orang yang bisa bertindak seperti itu di saat kita tidak terjadi perdebatan kan mungkin ada sesuatu yang salah gitu. Jadi Aisyah hanya berkonsultasi dengan beberapa pihak dan Aisyah tuh cari tahu masa lalunya dia, dari dia masih kecil, ke orang tuanya, ke adik kakaknya, ke sepupu-sepupunya, ke orang-orang di lingkungannya. Akhirnya Aisyah tuh jadi tahu dia dengan masa lalunya gitu. Dan teman Aisyah tuh sebenarnya sudah bilang, orang seperti itu kalau sudah sama orang yang pernah dia sakiti secara fisik, dia udah susah untuk berubah. Dia masih bisa berubah kalau sama orang yang belum dia sakiti gitu. Jadi sudah tidak anjurkan untuk Aisyah bersama-sama dia. Tapi Aisyah tuh masih kayak, aku masih belum, satu lagi yang belum aku lakukan, belum basuh kakinya. Jadi Aisyah masih basuh kakinya saat itu. Cuman seminggu kemudian dia masih lempar gelas dan belingnya tertanam di kakinya Aisyah. Nah, saat itu Aisyah bilang, itu pun Aisyah dari buat makanan buat dia kok. Terus nanti kan kita makan di lantai 2, Aisyah masaknya di lantai 1. Itu Aisyah bawa makanannya itu masih panas-panas. Terus dia lagi main handphone. Terus dia bilang, kenapa mengendap-endap begitu? Mau
dia mau dapetin dia lagi bikin ini bikin itu katanya. Saya bilang ini lantai kita ke lantai 2 ini kan tangganya beton, terus udah dilapisin karpet pula, jadi pasti kan nggak kedengaran. Terus yang dibawa juga panas. Terus ngana ya udah makan aja lah, aku mau istirahat, maaf ya gitu. Terus pas Aisyah itu langsung dipanggil, hei anjing gitu. Terus pas natap gitu Aisyah bilang, kenapa sih ya kalau memang marah kenapa harus ngata-ngatai kayak gitu gitu. Terus pas Aisyah ngomong kayak gitu langsung diambil gelas yang segini, dilempar kena ke kaki Aisyah, pecah di situ. Terus nanam di lutut, masih ada bekasnya. Nah saat itu Aisyah bilang sama Allah, ya Allah aku udah nggak sanggup lagi, udah nggak sanggup, benar-benar nggak sanggup. Akhirnya Aisyah berkonsultasi dengan beberapa ustadz. Pada tanggal 26 Juni itu Aisyah pergi ke Masjid Raya Bukit Tinggi dari jam 8 pagi. Sumatera Utara. Jadi itu hidup sama suaminya di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, sorry. Iya, di Sumatera Barat. Oke. Terus waktu itu Aisyah ngambil waktu jam 8 pagi ke Masjid Raya Bukit Tinggi. Terus Aisyah ambil waktu puasa di sana karena kebetulan Aisyah tuh puasa Senin Kamis itu, jadi yaudah puasa gitu. Terus Aisyah tuh berdoa di situ. Aisyah bilang, ya Allah aku udah nggak sanggup lagi, kuatkan aku untuk menghadapi semuanya ini. Saya udah benar-benar nggak sanggup kalau mau hidup sama dia gitu. Dan akhirnya alhamdulillah saat itu Aisyah sudah mengambil keputusan. Tanggal 28 dia masih kembali ke rumah karena awalnya dia udah pergi dari rumah. Tanggal 28 dia kembali ke tempat tinggal Aisyah dan meminta Aisyah untuk kembali hidup bareng-bareng, mulai dari nol lagi. Tapi Aisyah bilang, kita mau mulai dari nol kayak gimana? Aisyah bilang, kalau mau kembali dari nol, saat ini saya sudah memposisikan diri sebagai bayi yang baru lahir. Aku butuh asupan gizi, butuh dijaga, butuh dipelihara, butuh dibimbing. Terlebih lagi saya bilang, rekening saya sudah kosong, saya tidak punya uang sama sekali. Saya bilang gitu. Kalau kamu mau hidup sama saya hanya punya penghasilan segini sebulan dari kerja sama media aku yang ada di sana. Terus dia bilang, kalau mau jadi orang muslim juga seperti bayi yang baru lahir, bukan juga rekeningnya harus dikosongkan. Nah, saya bilang pokoknya saat ini posisi saya seperti itu. Jadi Aisyah tuh mau lihat kalau memang dia mau benar-benar dia bisa menerima keadaan itu. Katanya dia tidak seperti itu jadi muslim. Jadi dia pengen banget beli rumah sama beli mobil. Tapi gimana Aisyah mau berusaha juga untuk membeli atau mengeluarkan uang, sedangkan Aisyah sudah sering di KDRT. Jadi kan udah nggak mau sama sekali. Tapi dia terus memaksa seperti itu. Aisyah berkerasa hati juga saat itu, kalau memang mau bareng dia harus menerima posisi yang ada sekarang. Aisyah bilang, kalau memang kamu mau pengen macam-macam, ya kita kalau mau lanjutkan rumah tangga, izinkan saya untuk pulang pergi dari Bukit Tinggi ke Jakarta sama ke Kalimantan. Berarti saya harus berusaha lagi. Tapi kalau posisinya sekarang emang saya rekeningnya nol, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia pergi dari rumah. Ya udah kalau memang kayak gitu kita pisah aja. Ya udah, Aisyah pun udah, dia saat itu Aisyah udah benar-benar pisah. Dia masih kembali beberapa kali, masih ngancem beberapa kali, tapi Aisyah sudah mengambil keputusan untuk tidak. Tapi disitulah Allah menunjukkan kemahakuasaannya yang luar biasa di hidup Aisyah. Aisyah tidak bersungut-sungut, tapi Aisyah memaksakan diri untuk bilang terima kasih ya Allah. Jadi di tengah-tengah cobaan itu yang begitu berat, Aisyah tetap bersyukur. Aisyah terus malah lebih banyak belajar baca Al-Quran dan yang lain-lain. Terus Aisyah tahajud juga. Dan sana sendiri kok. Jadi di sana itu di Bukit Tinggi sendiri. Karena waktu tinggal di sana dia juga nakut-nakutin. Kalau tinggal di kota itu katanya orang di sana itu kalau kita itu punya masalah sama mereka akan membuat hidup aku tuh tidak berdaya sama sekali. Jadi Aisyah takut untuk komunikasi dengan banyak orang. Jadi kalau sama tetangga-tetangga paling cuma senyum aja gitu. Jadi nggak punya teman dekat sama sekali. Jadi berapa lama tinggal di 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Jadi pas kejadian itu akhirnya alhamdulillah Aisyah tuh lebih banyak mendekat ke masjid gitu, belajar agama. Dan di masjid itu pas tanggal 26 itu
ketemulah sama ibu-ibu yang mengatakan di sana itu ada belajar Al-Quran setiap hari Senin. Cuman hari Senin itu kebetulan ustadz yang ngajar tidak ada karena orang tuanya sakit, jadi nanti minggu depan. Minggu depannya Aisyah datang dan pas Aisyah datang itu di sana itu ada ustadznya. Nah Aisyah pertama kan benar-benar nggak tahu sama sekali baca Al-Quran waktu itu, Iqra-nya belum tahu sama sekali. Jadi Aisyah duduk di belakang dengan malu-malunya. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang manggil, ayo maju di sini karena ustadznya udah datang. Nah pas belajar itu biasanya ustadz baca ayat terus diikutin satu persatu. Pas sampai di giliran Aisyah bilang sama ibu sebelah, saya belum bisa baca gitu. Nah beliau sempat nyari Al-Quran yang ada bahasa Latinnya, cuman akhirnya dilewati. Terus saat itu Aisyah tiba-tiba dihubungi sama sama Uni itu. Dia bilang mau nggak belajar Al-Quran, mau banget gitu. Alhamdulillah saya didampingi oleh beliau untuk belajar, dan pada tanggal 15 September Aisyah sudah bisa baca walaupun belum lancar. Masya Allah banget, Allah tuh luar biasa. Padahal Aisyah pertama kali buka Iqra mikirnya 2 tahun mau belajar itu. Soalnya kan pas bingung gimana mau belajar Iqra ini. Pertama kali bisa baca ayat Quran, rasanya gimana? Alhamdulillah banget. Subhanallah, Aisyah tuh benar-benar ngerasain ketenangan yang luar biasa yang nggak pernah Aisyah ngerasain di tempat lain. Nah saat itu akhirnya Aisyah bilang sama Allah, ya Allah, saya tahu bahwa sebelum melangkah ke sini saya benar-benar mempasrahkan hidup sama Allah gitu, karena saya pengen deket sama Allah. Makanya saya ini mau datang ke sini dan mau belajar. Jadi saya yakin Allah tuh bawa saya ke Bukit Tinggi bukan untuk dihancurkan gitu. Pasti saya tahu Allah punya maksud yang indah buat saya gitu ke sana. Akhirnya di sana saya jadi ingat bahwa ketika syahadat dulu saya meminta untuk tidak divideokan dan tidak dipublikasi, tapi saya berjanji bahwa ketika saya bisa baca Al-Quran, saya akan mensiarkan agama dengan cara yang Allah percayakan ke saya. Alhamdulillah. Nah, pertama kali ini berarti ini. Iya, alhamdulillah. Dan di saat itu Aisyah tuh akhirnya buka mualaf center di Bukit Tinggi. Iya, mualaf center di Bukit Tinggi. Bu Aisyah malah buka mualaf center di Bukit Tinggi. Iya, alhamdulillah. Jadi itu pas di proses perceraian itu berjalan, karena Aisyah tidak mau pemikiran itu terganggu dengan hal-hal yang negatif. Aisyah berpikir ini sudah jadi masalah, so itu harus diselesaikan, harus dihadapi. Tapi saya harus membuat sesuatu yang bermanfaat buat diri saya sendiri dan sekiranya bisa bermanfaat sama orang lain. Jadi selama proses perceraian itu berjalan, di saat itulah Aisyah mendirikan mualaf center di Bukit Tinggi. Nama mualaf centernya apa? Mualaf Center Bukit Tinggi memang. Mualaf Center Bukit Tinggi. Masya Allah. Sampai sekarang masih. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berapa mualaf yang dibina di sana? Masih ada 3 keluarga yang dibina dengan 12 jiwa. Masya Allah. Bahasanya jiwa kayak orang gereja. Oh iya ya, pakai bahasa apa sih kalau bahasa ini keislaman? Saya masih kekurangan kosakata. Kosakata keislaman itu masih karena Aisyah memang baru belajar. Jadi dari 2019 setelah Bu Aisyah masuk Islam sampai 2022 itu berarti belum terlalu melakukan Islamnya berarti belum. Jadi untuk belajarnya 2022 belum. Menikah, 2023 proses cerai. Iya. Baru nih benar-benar belajar Islamnya dari situ. Alhamdulillah. Baru belajar Islam malah bikin mualaf center. Iya. Waduh, keren ya. Semua karena Allah. Ibu dulu waktu masih Kristen pernah ditampar? Nggak pernah sama sekali kok. Setelah jadi muslim malah ditampar? Mau dikerasin suaranya aja tuh nggak pernah, karena semua orang di rumah itu pada tahu bahwa aku nggak bisa banget dikerasin gitu. Jadi karena mungkin aku dibesarin di keluarga pendeta kan, di rumah itu nggak ada yang kayak mau teriak-teriak itu nggak ada sama sekali. Dan Aisyah itu anak bungsu dari 2 bersaudara gitu. Ini mungkin di Aisyah tuh dari kecil itu semua orang kayak mau menjaga bagaimana perasaan Aisyah supaya tidak tersakiti gitu. Jadi selalu sangat-sangat dijaga oleh semuanya gitu, supaya ketika memang juga menghadapi semuanya, pokoknya pertama kali dikerasin dengan suara ya saat itu sama beliau.
pertama kali juga menerima caci maki dari umur dari Aisyah ngerti dari lahirnya pertama kali sama dia. Belum pernah sama sekali ada orang yang katakan anjing atau apa, itu nggak pernah sama sekali. Itu nggak pernah sama Tapi gini Bu, sekali. mohon maaf ya Bu ya, kalau ini agak sensitif ya. Kan Bu Aisyah dari kecil sampai akhirnya masuk Islam tidak pernah dikasari apalagi ditampar. Setelah masuk Islam nikahnya sama orang Muslim malah dikatain, malah ditampar. Gimana pandangan Ibu tentang itu? Tentang Ibu bisa bedain nggak antara Muslim dan Islam? Gitu? Tidak, kalau maksudnya soal agama itu tidak mempengaruhi pandangan Aisyah tentang agama. Itu ke personnya gitu, ke pribadinya orang. Jadi itu. oknum ya Bu ya? Oknumnya. Tidak mewakili Islamnya. Tidak ya, Bu? gitu sama sekali. Alhamdulillah sih. Jadi Ibu pandangan Ibu terhadap Islam ya fine-fine saja. Ya. Alhamdulillah. Malahan, itu yang penting. Malahan justru dengan kejadian itu Aisyah tuh makin kuat gitu imannya sampai saat ini. Dan itulah kenapa Aisyah selalu bikin mualaf center, karena Aisyah tahu bahwa ternyata mungkin di luar sana juga ada para mualaf lain yang mungkin punya masalah yang sama Aisyah atau mungkin lebih berat dari Aisyah gitu. Jadi Aisyah pingin merangkul mereka juga di sana. Mungkin gitu. kalau boleh saya komentari sedikit Bu ya. Kalau suami Ibu yang Ibu sudah cerai atau sedang proses kan? Sudah, alhamdulillah gitu. Mungkin kalau suami Ibu yang melakukan KDRT dengan Bu Aisyah itu mungkin dia kurang ngaji Bu. Iya. Ya. Di Quran memang ada ayat bahwa suami boleh mukul istri. Iya. Ya Bu ya. Tapi bukan berarti mukul seperti yang Ibu terima itu. Iya. Kan di Quran juga dikatakan taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti kalau di Quran ada kata-kata seperti itu, untuk melakukannya kan berarti kan kita harus melihat contoh yang dilakukan oleh Rasul atau sunnah Rasulnya. Sedangkan kalau kita cari hadis manapun, tidak pernah sekalipun Nabi mukul istrinya. Dan mukul istri yang diperbolehkan di Quran itu syaratnya seperti apa? Pertama, tidak boleh di wajah. Ibu ini ya? tampar nih pipinya udah beda, ini ke kanan sama kiri. Pipinya Bu Aisyah udah kebal dong berarti. Iya. Pertama, tidak boleh mukul istrinya di wajah. Iya. Yang kedua, tidak boleh meninggalkan bekas. Nah, gimana caranya? Gimana caranya mukul istri? Satu, nggak boleh di wajah. Kedua, nggak boleh meninggalkan bekas. Berarti kan kita harus lihat contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak beliau mukul istri-istrinya? Ternyata tidak ada. Ternyata tidak pernah diceritakan Nabi Muhammad SAW memukul salah satu istrinya. Berarti kalau begitu gimana? Kalau Quran bilang taatilah Allah, taatilah Rasul, ketika kita belajar Nabi Muhammad SAW tidak pernah mukul istrinya, berarti kan sebenarnya kita tuh nggak boleh mukul istri kalau begitu. Nah, itu mungkin kurang ngaji suaminya. Tapi dia